Ya, sebetulnya lebih banyak di dalam biara. Ya, soalnya begini, frater-frater CSE itu pada dasarnya panggilannya yang pertama itu adalah menjadi seorang rahib atau pertapa. Jadi kami ini terinspirasi dari para bapak-bapak padang gurun, mereka yang terpanggil untuk hidup menyepi di hadirat Allah di padang gurun, ya makanya disebut bapak padang gurun. Nah, jubah kami pun terinspirasi dari sana. Jadi jubahnya para rahib itu ada skapulir, ada kapus, dan ada topinya begini. Ini adalah ciri khas dari para rahib yang masuk ke dalam gua lalu bertapa. Keren kan? Nah, gitu. Jadi seorang frater CSE itu panggilan utamanya adalah berdoa. Berdoa, hidup hening di hadirat Allah begitu. CSE ini agak unik. Kenapa? Karena dia menggabungkan dua spiritualitas. Jadi selain spiritualitas yang tadi yang hening, kami sebutnya kontemplatif itu, kami juga ada pelayanan. Ada sisi aktifnya juga. Nah, hal itu terlihat dari warna jubah kami ini. Jadi ada yang warna coklat, ini kan karmelnya, sisi kontemplatif, hidup doanya. Sedangkan yang putih ini ya sisi aktifnya, sisi pelayanannya. Kalau kita lihat misalnya ada kongregasi yang jubahnya warnanya cerah, warnanya putih gitu kan, nah itu mereka pasti kongregasi aktif, yang entah berkarya di paroki, entah berkarya di sekolah atau rumah sakit, nah begitu. Sedangkan kalau kongregasi yang warna jubahnya gelap, nah itu biasa lebih cenderung kontemplatif. Nah, kalau kami ini gabungan dua-duanya, aktif bisa, kontemplatif bisa. Jadi kalau Bapak pendiri kami bilang, ini namanya spiritualitas amfibi. Jadi kayak kodok itu kan, dia kan makhluk air, aslinya dia memang hidup doa di dalam air. Tapi jika perlu dia bisa pergi ke daratan, bisa melayani. Yaitu juga inspirasi dari Bapak pendiri, dari inspirator kami kan Nabi Elia, dia hidup di padang gurun. Tapi ketika Tuhan memanggil, turun gunung, bangsamu harus bertobat. Nah, dia turun, dia melayani, dia mewartakan sabda Allah di sana gitu. Nah, jadi sama, kami juga tinggal di gunung. Kalau lihat lokasi-lokasi biara dan pertapaan kami itu pasti jauh dari keramaian, ya kan. Di Cikanyire itu kan jauh dari Jakarta, misalnya ini Bandol, jauh juga dari Pontianak, 4 jam lebih ke sini gitu. Ya bisa dibilang kami tinggal di ya tengah hutan lah begitu kan, dalam keheningan jauh dari keramaian. Nah, jadi sebagian besar waktu kami itu dihabiskan dalam keheningan sebetulnya. Saya beri contoh lah, misalnya kehidupan para frater yang di Cikanyire ya. Mungkin teman-teman kalau pernah ke Cikanyire lihat fraternya itu melayani dalam retret, aktif ya, ada doa-doa penyembuhan, ada adorasi di sana, konseling juga, hari Minggu misa, puji-pujian, tepuk tangan, haleluya gitu kan. Tapi coba datang waktu hari Senin. Nah, hari Senin itu umat semua sudah pulang. Keadaannya sepi sekali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya kadang sampai Sabtu kalau tidak ada retret, ya sepanjang minggu itu kami tidak ketemu umat. Jadi hidup harian, doa, ibadat, baca kitab suci, kerja tangan, ya kerja di pos masing-masing seperti itu. Tapi yang jelas kita jaga supaya kehidupan kita itu senantiasa terarah kepada Tuhan, dan keheningan itu sangat membantu sekali. Ya, keunggulannya dari pencampuran dua cara hidup seperti ini, aktif dan kontemplatif, itu adalah ya kita jadi tidak terlalu sibuk dengan pelayanan, tapi kita juga punya waktu yang pertama itu untuk Tuhan. Dan dari perjumpaan kita dengan Tuhan, kita bisa membawa perjumpaan itu, pengalaman itu, membawakannya kepada orang lain yang membutuhkan ya. Seperti visi misi kami lah, kami setelah mengalami pengalaman kasih Allah yang mengubah, nah kami membawa orang lain pada pengalaman yang sama. Ya ingat, kita nggak bisa memberikan apa yang kita nggak punya kan. Kalau kita sendiri nggak pernah mengalami kasih Tuhan, gimana cara kita bisa membawa kepada orang lain? Ada juga dalam kongregasi CSE ini panggilan yang lebih khusus, namanya panggilan padang gurun. Panggilan padang gurun ini ya kita sebutnya seperti panggilan di dalam panggilan. Jadi beberapa dari anggota CSE ini secara khusus dipanggil untuk benar-benar hidup di hadirat Allah dan menyelami hidup kontemplasi yang penuh. Jadi mereka tidak terlibat dalam pelayanan, ataupun kalau terlibat sangat sedikit sekali. Nah, padang gurun CSE ini sekarang ada di Cikanyire ya. Nah, di situ ada frater yang
tinggalnya di pondok masing-masing. Mereka hidup di sana, mereka ya tanam sayur di sana, mereka masak sendiri di sana. Intinya komunitas ini mandiri, jadi mereka seminimal mungkin berinteraksi dengan dunia luar. Ya tujuannya apa ya? Supaya bisa benar-benar fokus hidup di hadirat Allah itu. Nah, jadi saya senang di CSE ini ya. Kenapa? Karena biasanya di luar, kalau mungkin di tempat lain, kita harus memilih. Saya mau jadi seorang petapa yang lebih kontemplatif, atau saya harus menjadi seorang yang aktif pelayanan, begitu. Harus pilih salah satu. Jiwa saya lebih senang keheningan, atau saya lebih terpanggil untuk melayani. Tapi kalau di CSE ini sebenarnya kita bisa dapat dua-duanya. Jadi kita bisa dapat sisi kontemplatifnya, sisi hidup doanya dapat, dan kita juga tidak meninggalkan pelayanan. Dan bahkan kalau misalnya kita punya panggilan yang lebih khusus, ya kita bisa menjadi seorang CSE padang gurun yang hidupnya kontemplatif tanpa pindah kongregasi lain, begitu. Kami tidak melakukan ibadat yang harian yang full, yang 7 waktu itu. Jadi di CSE ini kita hanya lakukan ibadat pagi dan ibadat sore. Jadi kita tidak melakukan ibadat 7 waktu. Ya karena kalau misalnya kami lakukan semuanya 7 waktu itu, ya lalu bagaimana dengan pelayanan-pelayanan yang akan kami lakukan? Kalau misalnya ada umat mau minta konseling siang-siang, aduh sorry ibadat dulu ya. Nggak bisa, atau ada retret, oke lah jadwal retretnya 1 hari akan dipotong-potong karena kami harus 7 kali ibadat gitu, ya kan nggak bisa begitu. Jadi memang sesuai dengan karisma kongregasi. Yang penting kami lakukan ibadat pagi dan ibadat sore, itu wajib hukumnya. Hidup ya, cara hidupnya ya karena berasal dari satu bapa pendiri yang sama dan mempunyai satu spiritualitas yang sama. Cara hidup memang sama gitu. Tapi kalau untuk kegiatannya juga ya ada setiap rumah gitu kan, ada pasti berbeda lah antara frater dengan para Kristen berbeda. Tapi kalau seperti tadi kegiatan pelayanan sama gitu. Bahagia ya, sukacita gitu karena ya saling mendukung, istilahnya kami saling mendukung gitu kan, satu yang dengan yang lain. Ya.